Saya Pendeta Kim Hyong Ik dari Gereja Bet Shalom Gwangju. Kita akan membicarakan sesi ketiga tentang Kitab Yohanes. Judulnya Nikodemus dan Perempuan Samaria. Nikodemus dan Perempuan Samaria, dua sosok yang saling bertolak belakang di dunia ini. Mari kita lihat bersama poin hari ini. Nikodemus dan Perempuan Samaria mewakili seluruh umat manusia. Dan di pasal 3 Tuhan secara khusus berbicara pada Nikodemus harus dilahirkan kembali. Inti dari kekristenan, itulah firman-Nya. Lalu, Tuhan juga menyebutkan peristiwa ular tembaga. Ini firman yang ada di kitab Bilangan, bukan? Sama seperti ular tembaga yang dipasang tinggi di atas tiang dan setiap orang yang melihatnya tetap hidup. Demikian juga, Yesus Kristus harus ditinggikan. Pemahaman tentang firman ini jugalah yang menjadi poin penting dari sesi ini. Pertama kita akan membahas tentang Nikodemus. Siapakah Nikodemus? Alkitab menjelaskan Nikodemus adalah orang Farisi. Siapakah orang Farisi itu? Orang-orang yang sangat dihormati dalam komunitas orang Yahudi. Jika berbicara tentang orang Farisi, mungkin kita menganggap mereka orang jahat karena Tuhan Yesus sering mengutuk mereka. Sebenarnya pada zaman itu orang-orang Farisi sangat dihormati orang Yahudi karena merekalah yang mengajarkan dan menjaga hukum Taurat dan menganggap hukum Taurat adalah pekerjaan mereka. Dan dikatakan juga bahwa mereka adalah pemerintah orang Yahudi. Pada masa itu Roma berkuasa atas mereka, tapi bangsa Roma memberikan otoritas bagi mereka, yaitu kelompok Sanhedrin, mengatur wilayah mereka sendiri yang terdiri dari 70 orang anggota dan Nikodemus adalah salah satunya. Bisa dikatakan dia seorang politikus. Lalu dia juga disebut sebagai gurunya Israel, ahli hukum Taurat, ahli perjanjian lama, yang meneliti dan mengajarkan perjanjian lama, juga seorang yang taat pada hukum Taurat dalam menjalankan dan mengambil keputusan di Sanhedrin. Nama Nikodemus sebenarnya adalah nama Yunani, bukan nama khas Yahudi. Penggunaan nama Yunani pada masa itu hanya untuk kalangan atas. Ketika anak mereka lahir, akan diberi satu nama Yahudi dan satu nama Yunani. Hal ini menunjukkan bagaimana identitas seseorang, dari keluarga apa dia berasal, apakah dari keluarga terpandang atau tidak. Tetapi di Injil Yohanes 19 ayat 39, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, tokoh ini muncul kembali. Dikatakan bahwa Nikodemuslah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Nikodemuslah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Bukankah ini menarik? Katanya dia datang waktu malam. Begitulah Yohanes pasal 3 ini dimulai. Nikodemus datang pada waktu malam. Jadi julukan apa yang akhirnya diberikan pada Nikodemus? Orang yang datang pada waktu malam. Orang yang memiliki status dan reputasi bagus ini datang mencari Yesus, orang dusun dari Galilea yang mengobrak-abrik bait Allah dan dalam waktu semalam menjadi pusat perhatian seluruh orang Yahudi di Yerusalem. Dialah yang didatanginya. Bisa saja tokoh yang dihormati orang Yahudi ini merasa malu. Ini hanya perkiraan kita saja. Alkitab, khususnya Injil Yohanes, ketika ada ungkapan malam, kegelapan, itu sebenarnya memiliki makna rohani yang sangat penting. Karena terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ini digunakan saat memperkenalkan Yesus. Tuhan Yesus datang dengan terang ke dalam kegelapan, tapi kegelapan itu tidak menyadarinya, tidak peduli, tidak bisa dilihatnya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Di sini Tuhan tidak sekedar berfirman bahwa malam akan datang. Lalu, tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Tentunya ini dalam konteks rohani. Dengan lebih gamblang lagi dikatakan di Yohanes 13 ayat 30, saat malam perjamuan terakhir, Yudas keluar setelah mendengar kalimat, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tapi Alkitab menuliskannya dengan menarik. Setelah diberi roti, Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Dia pergi ke dalam kegelapan.
Inilah makna yang tersirat dalam Alkitab saat ada tertulis malam atau kegelapan, artinya kegelapan rohani. Jadi kalau datang di malam hari, meskipun Nikodemus adalah seorang guru Taurat, seorang ahli agama, dan ahli sosial, tapi walaupun dia mempunyai kemampuan demikian, dia dapat dikatakan bodoh secara rohani. Jadi, walaupun dia tahu hukum Taurat, tapi dia tidak mengenal Allah. Meskipun seluruh perjanjian lama berbicara tentang Yesus Kristus, tetapi dia tidak bisa mengenali Yesus Kristus. Jadi malam adalah kebodohan. Ketika kita mencintai kegelapan, kita membenci terang dan tidak keluar menuju terang, secara moral ini sangatlah jahat. Tapi malam itu Nikodemus datang, dan Nikodemus yang datang pada malam itu adalah orang yang bodoh secara rohani. Meski dia adalah guru agama di Israel, tetapi dia bodoh secara rohani. Dengan kata lain, kira-kira apa yang ingin Tuhan katakan kepada orang seperti ini? Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Tapi seperti yang kita ketahui, dia tidak paham maksudnya. Kata dilahirkan kembali, kamu dilahirkan kembali, sebenarnya kata lahir kembali ini berarti muncul kembali, sama dengan muncul dari atas, seperti tertulis di Yohanes 1 ayat 12, menjadi anak-anak Allah. Apa maksudnya? Menjadi anak yang dilahirkan Allah, anak yang dilahirkan kembali oleh Allah. Harus dilahirkan kembali, lahir baru. Kebenaran mengenai lahir baru ini adalah inti dari kekristenan. Inti kekristenan dilahirkan kembali. Tuhan tidak menghakimi kita berdasarkan kehidupan agama ataupun kebaikan-kebaikan kita. Tetapi Alkitab dari awal sampai akhir jelas mengatakan manusia mati karena kesalahan dan dosanya. Itulah takdir seorang pendosa. Harus dilahirkan kembali. Kehidupan yang hilang karena dosa. Yesus datang untuk memberi kehidupan itu. Karena itulah Tuhan berkata, "Aku adalah hidup." Manusia harus bertemu Tuhan untuk dilahirkan kembali. Tanpa itu tidak bisa melihat kerajaan Allah, tidak bisa menerima keselamatan. Jadi dengan munculnya orang seperti Nikodemus ini, menunjukkan bahwa pengetahuan dan juga agama tidak bisa menyadarkan kita akan kebenaran rohani. Tuhan Yesus berkata, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini ada berbagai penjelasan. Apakah air melambangkan Alkitab atau melambangkan baptisan? Tetapi sebenarnya yang dikatakan Tuhan bukanlah hal yang baru. Tuhan menjelaskannya dengan mengutip ayat dari Perjanjian Lama. Ayat yang mana? Ketika Nabi Yehezkiel bernubuat tentang perjanjian baru, dia berkata demikian, "Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya." Apa maksudnya? Allah sudah memberikan 10 perintah melalui Musa, dan 10 perintah Allah ini ditulis di loh batu oleh Allah. Tetapi bagaimanapun baiknya penulisannya di batu, kita tidak punya kekuatan untuk menaati perintah itu. Karena itulah Allah berfirman melalui Yehezkiel bahwa Allah akan memberikan anugerah lahir baru melalui Mesias. Dilahirkan kembali adalah dicurahi air jernih dan diberikan roh di dalam batin. Dengan kata lain, Tuhan membuat kita ingin menaati perintah Allah dengan mencatatnya di dalam hati dan juga mencatatnya di dalam batin kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Hal ini terjadi ketika Roh Kudus membuat kita lahir baru. Dari sudut pandang kita selalu berkata, aku percaya, karena aku percaya aku diselamatkan. Tapi apa yang Tuhan katakan? Tanpa lahir baru, tidak peduli apakah orang Farisi, gurunya orang Israel, ataupun pejabat. Tidak peduli apakah orang bermoral, orang beragama, atau orang berpendidikan. Tidak cukup hanya dengan pergi ke gereja seumur hidup. Harus lahir baru. Bisakah saya melahirkan diri saya sendiri? Adakah yang lahir karena keinginannya sendiri? Sesungguhnya Tuhanlah yang melahirkan kita kembali. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan kepada Nikodemus.
Jadi, seperti yang tertulis di 1 Korintus 2, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kita tidak akan bisa paham kalau bukan karena Roh. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi Tuhan berkata, hal-hal rohani hanya bisa diketahui oleh Roh Kudus. Meski Nikodemus berpengetahuan luas, tidak bisa memahami firman Allah. Di satu sisi, dia mengetahui banyak hal, tapi tidak bisa mengenali Yesus Kristus. Ini tujuan penulisan Injil Yohanes. Tokoh kedua yang muncul adalah perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini tidak seperti Nikodemus, namanya tidak disebutkan. Tentunya dia punya nama. Hanya dituliskan sebagai perempuan Samaria, tanpa nama yang pasti. Dari dua kata yang menjelaskan perempuan ini, kita melihat siapa perempuan ini, siapa sesungguhnya orang ini. Orang Samaria. Pada abad 8 sebelum Masehi, Israel Utara dihancurkan oleh Asiria yang memiliki kebijakan imigrasi, yaitu mencampur orang-orang dari negara yang telah mereka kalahkan untuk menghancurkan semangat nasionalisme mereka. Sehingga orang-orang asing datang ke negara di utara ini. Itulah Samaria. Lalu penduduk asli Israel tersebar ke seluruh dunia. Jadi 10 suku asli yang membentuk kerajaan utara sudah musnah. Kemudian pendatang di Samaria dan penduduk asli Samaria berkawin campur, membentuk Samaria campuran. Jadi ketika nantinya Yehuda merdeka dari Babilonia dan kembali lalu membangun bait Allah, membangun kembali tembok, mereka semua datang dan minta bergabung. Kami berada di pihak kalian, tapi mereka ditolak. Kenapa begitu? Orang Yehuda menganggap orang Samaria ini adalah penyembah berhala. Memang mereka masih memiliki iman terhadap Yehowa yang merupakan Allah orang Israel Utara. Tapi mereka juga menyembah dewa-dewa lain. Seperti membuat suatu agama campuran. Begitulah situasinya. Satu lagi, dia adalah seorang perempuan. Dalam budaya patrilineal dan berpusat pada laki-laki, perempuan ini tidak bisa dihormati. Jadi tokoh ini statusnya bertolak belakang dengan Nikodemus. Secara moral pun seperti itu. Kalau Nikodemus adalah orang yang dihormati, perempuan Samaria ini adalah orang yang diabaikan dan dikucilkan. Berbeda dengan Nikodemus yang terhormat secara politik. Yesus berkata, "Engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu." Itulah kehidupan moral sesungguhnya dari perempuan ini. Tetapi menariknya, meskipun sudah malam, Nikodemus tetap mendatangi Yesus untuk melihat tanda yang dia lakukan di Yerusalem. Tapi perempuan ini tidak akan pernah bisa menemukan Tuhan Yesus sekeras apapun dia mencari, karena Yesus adalah pria Yahudi. Jadi pada saat itu, Yesus harus melewati wilayah Samaria. Bagaimana caranya? Pada saat Yesus di Yerusalem, dia harus melintasi Samaria untuk kembali ke Galilea. Biasanya orang Yahudi akan berusaha menghindari Samaria. Mereka tidak lewat sana karena kotor. Tapi Tuhan Yesus sengaja berkata ingin melintasi Samaria. Lalu Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 6. Pukul 6 waktu Yahudi ini, kalau sekarang ini sama dengan pukul 12 siang. Tidak ada yang mengambil air di tengah hari. Tuhan Yesus dengan sengaja mendatangi perempuan ini yang tak akan pernah bisa menemuinya. Kecuali Yesus datang terlebih dahulu menemuinya. Nikodemus adalah orang yang datang kepada Yesus, tapi perempuan ini adalah orang yang didatangi oleh Yesus. Satu-satunya perempuan yang datang pukul 12 siang. Yaitu perempuan Samaria yang tertulis di Yohanes pasal 4. Kadang kita menyebutnya perempuan di tepi sumur. Perempuan itu datang untuk menimba air, tapi Yesus meminta air kepadanya. Saudara, banyak yang menafsirkan bahwa kisah ini adalah cara penginjilan pribadi Yesus. Tetapi terlepas dari semua itu, kita harus bisa menemukan maksud dari perkataan Yesus kepada perempuan ini. Dia datang untuk mengambil air dan Yesus meminta air kepadanya. Tuhan berkata lagi, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya." Air yang Yesus minta pada perempuan ini adalah air sumur,
Tetapi Yesus berkata, "Aku punya air untuk diberikan, air yang tidak akan membuat haus lagi." Lalu Tuhan berkata lagi, "Panggillah suamimu." Ini sangat di luar dugaan. Tapi melalui semua firman ini, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita apa yang ingin disampaikannya kepada perempuan Samaria itu. Kenalilah dirimu sendiri. Kau siapa? Itu maksudnya. Siapa? Perempuan Samaria. Tetapi yang dimaksud Tuhan bukan sekadar itu. Siapakah dirimu sebenarnya? Itu maksudnya jiwa yang dahaga. Jiwa yang haus. Mengapa moral perempuan ini sangat hancur? Kita bisa saja menyebutkan berbagai alasan, tapi alasan sesungguhnya adalah karena dahaga. Tidak bisa terpenuhi. Di Yohanes pasal 2, mengapa Tuhan Yesus membuat mukjizat di pesta perkawinan di Kana dengan mengubah air menjadi anggur? Ada pesta tapi tidak ada sukacita. Sudah diberikan kehidupan tetapi hidupnya sama sekali tidak baik. Tidak bahagia sama sekali. Tidak punya gairah hidup. Ingin hidup tetapi tidak memiliki gairah. Dia sudah coba melakukan ini dan itu, dan ketika dia pasrah menjalani kehidupannya, dia akhirnya punya 5 suami, dan saat itu pun dia sudah punya pria lain lagi. Dia haus dan hancur secara moral. Tuhan memberitahu supaya dia mengenali dirinya sendiri. Yeremia 2 ayat 13 menunjukkan kehidupan yang diwakili perempuan ini. Semua kehidupan seperti itu, Nikodemus pun tidak jauh berbeda. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Sumber air yang hidup sangat cocok dengan firman hari ini. Menggali kolamnya sendiri. Inilah yang dilakukan oleh perempuan ini. Kolam yang bocor karena tidak dapat menampung air. Walaupun diisi dengan air, airnya pasti akan keluar lalu hilang. Tidak akan bisa penuh. Firman ini jelas menggambarkan kehidupan. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh perempuan itu? Yaitu Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan berkata bahwa air yang diberikannya tidak akan membuatnya haus lagi selamanya. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, "Berilah aku minum," niscaya engkau telah meminta kepadanya. Apa pesan yang pertama dari Tuhan? Perempuan, tahukah engkau siapa dirimu? Apakah kamu sungguh-sungguh tahu siapa dirimu sebenarnya? Kalau Tuhan berkata demikian, berarti satu pesan lagi yang ingin Tuhan sampaikan adalah, kenalilah aku. Kenali dirimu dan kenali diriku. Saat kau mencari tahu dirimu, kau harus tahu siapa diriku. Inilah yang disampaikan oleh Calvin dalam Institutio Kristen, bahwa pengetahuan akan Allah dan pengetahuan akan diri sendiri adalah pengetahuan yang tidak boleh terpisah. Tuhan berbicara tentang kebenaran rohani yang mendalam ini kepada perempuan itu. Jadi, coba lihat arah pembicaraan Tuhan. Dengan membuatnya menyadari kehausannya, kemudian topiknya mengarah pada ibadah. Dari obrolan tentang air minum di dunia ini, lalu berlanjut ke topik penyembahan Allah tentang kerohanian yang nyata yang harus menjadi komitmen bagi kita semua. Pasal 4 ayat 23 berkata bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Hai perempuan, tahukah kamu apa yang benar-benar kamu butuhkan? Yaitu menyembah Allah. Manusia bisa jadi berhala. Berhala itu berbagai macam. Segala sesuatu yang menggantikan Allah, yang membuat kita merasakan arti dan nilai kehidupan, yang membuat kita merasa bahwa kita hidup, itu semua berhala. Ketika berhala itu dibuang lalu menyembah Allah, maka engkau akan dipuaskan. Kepuasan dan sukacita yang kau inginkan akan terpenuhi di sana, dan cerita inilah yang berhubungan dengan topik ibadah. Orang-orang Samaria terikat pada tradisi rohani dari hukum perjanjian lama, yaitu mereka harus menyembah Tuhan di Gunung Gerizim. Itulah yang mereka anggap ibadah sejati. Harus di sana. Mereka terikat pada tempat. Tapi apa yang Tuhan katakan? Masalahnya di sini bukan pada tempat, tetapi pada waktu. Waktunya sudah tiba. Sekarang, bukan waktunya berpikir tentang cara atau tempatnya seperti dalam pikiran kita. Akan tetapi, kini sudah tiba saatnya untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jika kita berpikir roh itu benar ada di dalam kita, kita akan menyembah Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Menyembahnya dengan sepenuh hati.
Kita harus menyembahnya dengan seluruh perasaan, emosi, dan segala kepunyaan kita. Lalu apalagi arti dari menyembah dalam kebenaran? Bukan ibadah yang mengarah pada penyembahan berhala karena pemikiran dan konsep yang salah. Kita tidak dapat menyembah Allah tanpa pengetahuan yang benar tentang Allah. Apakah keterbatasan kita dalam beribadah? Itu adalah, kalau pengetahuan kita tentang Allah tidak banyak, penyembahan kita pun akan menjadi dangkal. Pengetahuan yang benar akan Allah menentukan kualitas penyembahan kita. Dengan demikian, kita harus benar-benar melakukan ibadah dalam roh dan kebenaran. Kadang kita melakukan pemisahan. Harus beribadah dalam roh dan kebenaran. Tuhan berfirman, kita harus beribadah dalam roh dan kebenaran, tidak dipisah. Kalau kita renungkan dengan baik apa itu kebenaran, ini bukanlah sesuatu yang bisa digantikan dengan perasaan religius, kegembiraan, atau hal-hal seperti itu. Tidak peduli seberapa antusiasnya kita, hal itu bisa membuat ibadah kita menjadi tidak kudus. Jadi pesan yang Tuhan berikan kepada perempuan Samaria ini, dia haus sehingga dia mengambil air, dia harus kembali ke tempat itu untuk minum. Tapi Tuhan berfirman, air yang kuberikan ini akan membuatmu tidak haus lagi. Pada akhirnya, ibadah dan kehausan ini adalah dua konsep yang sangat penting. Kita harus merasa sangat haus supaya kita datang menyembah Allah. Kita harus tahu dulu siapa diri kita untuk bisa menyembah Allah. Seperti perempuan Samaria, dia harus tahu dirinya untuk menyembah Allah. Kalau kenyang tidak bisa menyembah Allah, apakah Nikodemus tahu bagaimana rasanya kelaparan seperti yang dirasakan perempuan itu? Tentu saja, pada dasarnya semua manusia butuh Allah. Tanpa Allah pasti haus dan lapar. Tapi ada yang sadar mereka sedang haus. Ketika sadar, mereka sudah sangat hancur. Namun seolah-olah tidak hancur, mereka bisa memuaskan diri dengan aneka budaya, pengetahuan, kesuksesan, atau semacamnya. Lalu berkata, aku baik-baik saja. Tapi sebenarnya kita makhluk yang haus dan membutuhkan Allah. Perempuan ini bertobat. Tahu dari mana dia meninggalkan tempayan yang menjadi sandaran hidupnya. Dia pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Itulah yang dikatakannya. Dia bersaksi tentang Kristus. Pada akhirnya, Yesus datang ke kota. Orang-orang di kota menyambut Yesus, mengikuti perempuan itu untuk melihat Yesus. Lalu Yesus tinggal selama 2 hari di kota itu. Akhirnya apa yang terjadi? Pertobatan melahirkan pertobatan. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia. Mendengar. Dan kami tahu dialah benar-benar juru selamat dunia. Apakah orang-orang ini melihat tanda? Apakah dikatakan Tuhan Yesus membuat tanda? Tidak. Mereka percaya karena perkataannya. Inilah iman orang-orang Samaria. Pertobatan, inilah penjelasan tentang pertobatan. Seperti tertulis dalam 1 Petrus pasal 1, dilahirkan kembali oleh firman Allah. Tuhan Yesus datang ke Kana, Galilea dan membuat tanda yang kedua. Ini kisah menyembuhkan anak seorang pegawai istana. Dari Kapernaum sampai Kana jaraknya sekitar 40 km. Saat ini mungkin jarak itu bukan masalah, tapi zaman itu jarak yang sangat jauh. Tanpa memperhitungkan jarak yang sangat jauh ini, seorang pegawai istana, saudara, seorang pegawai istana tentu tidak kekurangan meskipun dia bukanlah raja. Raja yang dimaksud di sini adalah putra Raja Herodes, yaitu Herodes Antipas, yang membunuh Yohanes Pembaptis. Dan Tuhan Yesus menyebutnya sebagai rubah, yaitu orang licik. Yesus tidak mengikuti pegawai istana ini ke Kapernaum, tapi berkata, anakmu sudah hidup. Pegawai ini percaya pada perkataan itu dan pulang. Dalam perjalanan pulang, hambanya datang membawa kabar anaknya hidup. Kapan dia sembuh? Setelah dihitung-hitung, ternyata anaknya sembuh ketika Tuhan Yesus berfirman kepadanya. Saat itu anaknya bangun. Apa akibatnya? Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Apa yang dipercaya? Bahwa Yesus adalah Tuhan, Anak Allah, Kristus. Itulah tanda kedua yang dibuat Yesus saat datang ke Kana ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Pada akhirnya, yang ingin disampaikan kepada kita melalui kisah Nikodemus, perempuan Samaria, dan
pegawai istana ini adalah meski setiap manusia memiliki situasi dan kehidupan yang berbeda-beda, semuanya sama. Apa itu? Manusia yang membutuhkan Allah harus dilahirkan kembali. Hanya ketika menyembah Allah lah, seluruh hasrat dan keinginan kita dipuaskan. Itulah firman-Nya. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah di pasal 3, Yesus berkata, seperti ular ditinggikan, Yesus pun harus ditinggikan. Ini merupakan hal yang sangat penting. Apa isi pasal 3 ayat 16? Ayat yang paling terkenal dari seluruh isi Alkitab. Saat Yesus berfirman akan hal ini, Tuhan sebenarnya berfirman mengenai ular tembaga. Yang tertulis di Bilangan pasal 21. Karena sering menggerutu dan mengeluh di padang gurun, ada sangat banyak orang Israel dipagut ular dan mati. Mereka menderita, lalu mereka meminta Musa untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan. Lalu apa yang Tuhan sampaikan? Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, setiap yang melihatnya akan hidup. Mereka yang terpagut akan tetap hidup. Sepertinya aneh sekali, bukan? Kalau melihat akan selamat. Tidak perlu memegang tiangnya, tidak perlu merangkak sampai ke sana. Hanya dengan melihat ular tembaga yang ada di atas tiang sudah bisa hidup. Saudara tahu bukan, kisah ini muncul di ayat mana dalam Injil Yohanes, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Kata yang penting dalam Injil Yohanes, disalibkan, dijelaskan seperti ini, diangkat berarti ditinggikan, mendapatkan kemuliaan diungkapkan dengan cara seperti ini. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tapi ini seperti apa? Seperti memandang ular tembaga yang ditinggikan di padang gurun, setiap orang yang memandang Yesus di kayu salib dan yang percaya akan hidup, akan beroleh hidup yang kekal. Mengapa Yesus memakai ungkapan seperti ini? Saudara sekalian, saya ingin bertanya, apakah yang menyelamatkan kita adalah kekuatan iman ataukah karena Tuhan Yesus yang disalib menggenapi keselamatan kita? Saya tidak berkata keduanya, karena keduanya tidak sama. Tidak peduli seberapa besar iman dan kepercayaan kita, kalau Tuhan Yesus tidak menebus kita dengan mati di kayu salib, keselamatan kita tidak terwujud. Tidak ada remisi tanpa penebusan darah. Sang korban harus mati, harus dengan persembahan yang memuaskan Allah. Dia adalah Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Kita diselamatkan bukan karena kita memegang jubah Yesus, atau karena kita memeluk Kristus, supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ular tembaga adalah Kristus yang disalibkan, bukan karena kekuatan iman kita. Yang penting bukanlah seperti apa iman saudara, seberapa banyak saudara tahu isi Alkitab, sudah berapa lama saudara bergereja, tetapi apakah saudara sudah dilahirkan kembali? Anda memiliki bukti itu? Tidak ada yang lebih penting daripada hal ini. Yang ketiga, apakah kehidupan kita sudah berpengharapan penuh pada Allah? Tuhan berfirman, karena pengharapan kita menyembah Allah. Anugerah dan sukacita serta kenikmatan karena kepuasan hanya bisa dinikmati di dalam Allah. Allah lah yang memberikan berkat yang hanya diterima oleh orang yang melakukan penyembahan terhadap Allah. Jangan terlupakan. Di sesi keempat nanti kita akan membahas Injil Yohanes pasal 5, kisah yang sangat terkenal tentang penyembuhan seseorang yang sudah sakit selama 38 tahun, dan melalui peristiwa itu dimulailah plot orang-orang Yahudi untuk bisa membunuh Tuhan Yesus. Kita akan melihat bagaimana waktunya sudah semakin mendekat ke peristiwa penyaliban Yesus. Terima kasih atas perhatian.